Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi ya bareng aku Feti Ira. Hai teman-teman semua, apa kabar hari ini? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat ya, amin. Nah oke teman-teman, jadi pagi ini aku itu mau ke Ibu Sayur bareng kakak Dava gitu. Dan sebelumnya aku itu sudah membikinkan menu MPASI untuk anak bayi aku. Nah jadi hari ini tuh aku nggak punya stok apapun ya teman-teman. Kali ini aku cuma membikinkan menu anak aku itu kentang, seledri, terus aku kasih telur dan juga 1 sendok evo ya teman-teman. Karena kan di sini nggak ada lemaknya gitu, jadi aku tambahin untuk evo aja. Nah ini untuk anak bayi aku tuh disuapin sama tetangga aku. Jadi tetangga aku itu masih SMA gitu ya teman-teman. Dia itu nggak punya adik sama kayak aku, cuma anak tunggal. Jadi kalau sama anak aku tuh suka banget ya, karena kan ya begitulah ya, rasanya anak tunggal itu kan seperti apa. Nah terus ini aku ke Ibu Sayur, ternyata ini tuh udah pada habis gitu ya teman-teman. Aku tuh nggak dapet apa-apa, padahal ini tuh masih pagi loh. Nah kata ibunya di sayur itu di pasar, ya Allah maaf ya, di pasar itu banyak yang belum jualan. Nah jadi aku cuma beli bawang putih aja 1/4 kilo, harganya Rp7.000. Nah setelah itu ini aku udah pulang. Nah ini si Devano itu lagi disuapin sama Mbak Pipit ya, nyebutnya itu Mbak Pipit. Nah ini pokoknya seneng, dan juga Devano itu anteng ya kalau sama si Pipit ini. Nah ini lagi makan. Memang ya teman-teman, kalau untuk MPASI anak bayi itu harus takarannya itu harus sesuai antara karbohidrat, protein nabati, terus protein hewani, terus lemak kayak gitu. Pokoknya sih memang harus seimbang. Tapi berhubung ini aku tuh lagi nggak punya stok, daripada anak aku kelaparan, akhirnya aku bikinkan itu aja. Nah kentang termasuk juga karbohidrat ya teman-teman. Kentang itu termasuk karbohidrat, terus ada proteinnya dari telur kayak gitu. Nah untuk sayurannya itu kan aku gantikan sama seledri, dan lemaknya aku kasih dengan evo. Nah berhubung aku tuh nggak dapat apa-apa di Ibu Sayur, tapi alhamdulillah aku itu masih punya tahu ya teman-teman. Jadi tahu ini tuh ada di beberapa hari yang lalu aku udah beli, tapi udah agak lama gitu di kulkas. Terus aku potongin kecil-kecil aja, aku goreng dulu sebentar. Aku mau masak kecap sama aku tambahkan buncis. Nah jadi ini untuk numisnya, bumbunya itu mohon maaf ya teman-teman, ini tuh nggak ketek. Aku kira udah keplay, ternyata belum. Jadi ini tuh aku cuma pakainya bawang merah, bawang putih, sama aku kasih cabai merah. Terus aku masukin aja deh si tahu yang udah digoreng. Aku tambahin garam, royco, sama gula pasir. Nanti aku kasih kecap. Jadi cukup simpel ya teman-teman, ini tuh enak banget, dan kakak Dava tuh minta dibikinkan lagi seperti ini. Nah ini aku tumis-tumis aja, setelah agak menyusut baru deh buncisnya aku masukin. Nah setelah ini aku juga mau bikin dadar telur ya teman-teman. Jadi tadi kan telurnya anak bayi aku udah aku kasihin separuh, terus aku tambahin 1 butir telur aja, sama aku tambahin daun bawang. Nah jadi sambil kalian nyimak video aku tuh mau cerita ya teman-teman. Kan kemarin itu ada yang komen tanya pengen deh bikin video juga kayak Mbak Feti, tapi bingung mau mulainya dari mana gitu. Nah kalau menurut aku semua itu dari niat ya teman-teman. Yang pertama itu dari niat kita. Jadi benar-benar kita niat, kalau semisal alatnya itu nggak ada, belum memadai, itu nggak apa-apa, nggak usah mikir alatnya dulu. Yang penting kemauan dan niat. Jadi dulu itu aku ngevlog pakai HP Pak Suami ya teman-teman. Aku udah pernah cerita, tapi ada beberapa teman yang tanya juga, mungkin mereka baru nyimak video aku. Aku pakai HP Pak Suami, ngeditnya itu setiap malam kalau Pak Suami tidur. Terus ngevlognya itu kalau seleganya Pak Suami, entah itu jam berapapun. Jadi walaupun HP-nya itu Pak Suami belum bagus juga ya teman-teman. Dulu itu cuma pakai HP Realme ya teman-teman, Realme C berapa, C2 kalau nggak salah.
Nah itu untuk kameranya juga masih standar, tapi kan memenuhi gitu untuk kameranya, RAM-nya gitu. Daripada HP aku kan dulu pakainya HP jadul kayak gitu ya. Jadi aku nggak bisa, aku pakai HP pak suami aja. Apapun kegiatan kita itu sedang apa, udah kita vlog aja, tag aja. Terus aku juga pakai tripod seadanya, dulu tuh dibelikan sama pak suami. Tapi berhubung kita ada niat itu, jadi ya teman-teman, jadi itu berhasil gitu. Nah ngedit setiap malam, pokoknya sesenggangnya waktu ada HP nganggur itu ya udah dipakai aja. Terus untuk ngedit pun aku pakai aplikasinya KineMaster. Nah ini tuh masih banyak yang tanya aku ngeditnya pakai apa. Aku ngedit pakai aplikasi KineMaster ya teman-teman, untuk edit video dan juga dubbing. Terus kalau untuk thumbnail itu aku ngeditnya pakai PixArt dan juga Pixellab untuk ngedit thumbnail. Terus untuk dubbing, untuk ngisi suara, kan ada yang bilang juga suaranya kok jelas banget mbak, cara dubbingnya gimana. Jadi aku tuh caranya begitu tag video terus aku edit, dari suara video asli itu aku offin ya teman-teman, aku di 0%. Kemudian aku ngisi suara pakai headset. Nah ini headsetnya itu juga headset udah lama banget, aku pakai headset Oppo ya teman-teman. Terus aku dubbing ngisi suara aja. Nah alhamdulillah suaranya itu jadi lebih jelas gitu. Dan kalau bisa, kalau ngisi suara itu jangan ada kipas angin ya teman-teman, jadi suaranya itu nggak kabur. Nah kayak ini kan aku ngedit ada kipas angin, jadi suaranya itu agak kabur-kabur, mohon maaf ya teman-teman. Jadi seadanya aja. Untuk ngevlog itu nggak harus nunggu rumah rapi, nggak harus nunggu rumah bersih, nggak harus nunggu rumah bagus ya teman-teman. Apapun kegiatan kita itu bikin aja, yang penting ada keniatan. Nah selain itu ngevlog itu dijadikan hobi ya teman-teman. Bener kayak Mam Agatha bilang itu, Agatha Syarif itu, Mam Agatha bilang sebenarnya ngevlog itu kalau kita nyari uangnya itu pasti susah gitu. Yang pertama itu dijadikan hobi, insya Allah bakalan lancar aja gitu ya. Nah oke, untuk menu hari ini udah selesai ya teman-teman. Nah ini dilanjut untuk sore harinya. Pak suami pulang kerja dan kali ini tuh mau nyari ikan. Selain Pak suami kerja, sore-sore itu kadang nyari sambian gitu ya teman-teman. Sambiannya itu nyari ikan, nembak ikan. Kadang ikannya itu dijual, kadang juga dikonsumsi sendiri. Nah jadi proses Pak suami nyari tambahan itu seperti ini. Ini tuh pakai senapan angin. Nanti dicari gitu ikannya, dan kali ini aku tuh ikut ya teman-teman, sekalian mau jalan-jalan, sekalian cuci mata dan juga hiburan ala ibu rumah tangga. Jadi hiburannya ibu rumah tangga itu nggak harus mewah gitu, sekedar diajak keliling kota, muter kota itu udah seneng banget, udah happy banget. Nah ini Pak suami udah beraksi, ternyata nggak dapet ikannya ya teman-teman. Ya beginilah ya, kalau nembak ikan ataupun mancing itu ya semua itu kembali beruntung apa enggak sih ya, harus sabar juga. Nah ini tuh nggak lama ya teman-teman, karena kan tujuannya memang cuma cuci mata aja, ini sekalian muter ke pantai. Dan aku itu jarang banget ke pantai, bahkan aku tuh tidak suka pantai, mungkin karena aku tuh nggak bisa renang ya, jadi takut gitu kalau ke pantai. Nah kebanyakan pantai ini tuh juga banyak orang nggak enak gitu ya teman-teman, kadang ada yang minum, ada yang apa kayak gitu, jadi aku tuh kurang suka. Aku pribadi tuh lebih suka kalau pergi itu ke pegunungan, jadi sejuk gitu ya teman-teman, sejuk, asri, pokoknya bersih lah ya. Nah ini untuk pantai Pekalongan itu lagi proses renovasi ya teman-teman. Nah ini udah agak jadi nih, kalian bisa lihat sendiri. Nah katanya untuk pantai Pekalongan itu bakalan dijadikan wisata air terbesar gitu, terbesar se-Asia ya kalau nggak salah, aku juga kurang paham sih. Nah ini jalan-jalan aja sore.
Nah, kira-kira sih seperti ini aja kegiatan harian aku, kegiatan harian ala ibu rumah tangga dengan video sederhana. Semoga aja kalian itu nggak pernah bosen ya teman-teman, karena tujuan aku itu di sini hanya sharing gitu dan berbagi apa yang aku lakukan, terus bisa menambah teman juga. Pokoknya buat kalian yang baru mulai mau bikin video ataupun baru mulai jadi youtuber pemula, itu harus semangat, harus ditelatenin ya. Pokoknya jangan pernah bosen dan juga jangan mikir nilai uangnya dulu ya. Itu sih pesan dari aku aja. Yang penting itu kita tuh happy. Nah, itu untuk apa ya, nggak tahu itu menaranya atau apanya, aku nggak paham. Nah, ini ya teman-teman, aku tuh berapa tahun tuh baru kesini. Nah, ini masih proses renovasi dah, nanti bakalnya bagus banget ya teman-teman. Dan aku rasa cukup sekian ya video dari aku. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton video aku sampai di menit ini. Buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe ya, like dan komen. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata dalam video ini. Aku pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.